هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa banter. Sisa sahurnya masih banyak. Nanti kalau udah sore suaranya udah ngeden-ngeden kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, kita masuk setelah meninggalkan 10 hari Ramadan. Kita berharap dari malam pertama hari Rabu, malam Kamis kita taraweh, mendengarkan kultum ba'da taraweh. Karena kalau kultum setidaknya kuliah terserah antum. Mau yang 7 menit, 1 jam, sampai tekluk-tekluk, pokoknya dengerin kultum. Karena Ramadan bulan-bulan kultum. Dari taraweh kita kultum, subuh ada lagi kultum, lalu menyebutnya kulsub. Ini sekarang kajian lagi. Nanti ada kajian duha. Saya juga ada jadwal kajian duha sebabnya. Nanti habis kajian duha, kajian jelang iftar. Dari asyar sampai maghrib. Lalu istirahat maghrib sampai isya, ngimami taraweh, langsung kultum lagi. Tadi malam baru pulang 12:30 dari Anggras, angel banget sih. Anggras, Legi kan Pak? Oh manis. Bukannya manis itu bahasa Jawanya legi. Tapi manis. Enggak legi. Oh tetap manis ya. Anggras manis, Jenewi. Baru pulang 12:30 Pak, sampai rumah. Sampai enggak bisa tidur. Tahu-tahu anak saya, "Bi, jam 6 kurang seperempat. Nanti terlambat berangkat kita." Oh iya ini. Di gedung Balai Desa Sepanjang, saya enggak ngelihat itu gedung Balai Desa Sepanjang. Oh enggak, ternyata di Masjid Al Hasanah, muter langsung. Alhamdulillah, silaturahmi kembali dari majlis ke majlis, dari ilmu ke ilmu, dari ayat ke ayat, dari hadis ke hadis. Masya Allah, jangan sampai bosan, jangan sampai jenuh, karena hari ini tingkat yang paling tinggi kita menghadiri majlis ilmu, maka layaklah kita layak
mendapatkan pahala. Insya Allah pahala yang Allah anugerahkan pada kita berlipat ganda. Sebagian ulama menyebutkan pahala menghadiri majelis ilmu meningkat di bulan Ramadan hingga 70%. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan tanpa batas, tiada terhingga. Siapapun mau menghadiri majelis ilmu kapanpun, dimanapun, selama berkumpul dengan orang soleh. Di dalamnya dibahas ayat Al-Quran, hadis Nabi dibacakan, saling ingat mengingati dalam hal kesabaran dan kebenaran, maka layak dia mendapatkan barokah daripada majelis ilmu di bulan Ramadan insya Allah. Mudah-mudahan kita orang yang terpilih di antara manusia-manusia pilihan. Kita terpilih untuk menghadiri majelis ilmu ini yang sejenak, singkat, cuma sebentar saja, layak predikatnya sama dengan orang melaksanakan sholat 1000 rakaat dan dihadiri malaikat yang penuh dengan rahmat yang merahmati kita semuanya sampai akhir majelis nanti kita pulang bawa manfaat dan barokah dari ilmu yang kita dapatkan insya Allah. Amin Allahumma amin. Selebihnya tentunya setiap amalan yang kita tunaikan tidak terlepas dari apa yang diinginkan oleh baginda yang mulia, yang kita teladani, yang kita cintai, yang kita tunggu syafaatnya, Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, tema kita ini adalah tema anak-anak yang mungkin asatid yang lain menyampaikannya dengan runtutan ilmu yang lebih detail. Saya mungkin di antara sekian banyak pemateri di Ahad pagi dari 34 titik di Kabupaten Karanganyar yang tidak bisa detail dengan memaparkan ilmu. Tapi selalu yang saya ambil dari tempat ke tempat hikmah. Apa yang saya dapatkan di Agras Manis. Ternyata yang hadir tadi malam dari Asyar kami nyampe Agras Manis. Kemudian maghrib ngisi kajian jelang buka puasa. Ba'da maghrib kami bincang berbagi sedekah dengan anak-anak yatim, fakir miskin yang ada di Agras Manis sampai Isya. Adzan Isya kami dipindahkan ke masjid selanjutnya. Ada tarling antar masjid keliling sebanyak masjid dan musola 13 masjid musola. Dikirimkan utusan masjid-masjidnya sampai mereka taraweh bersama. Lalu saya didaulat untuk ngisi lagi. Padahal mestinya saya pulang ke Matisi untuk istirahat karena subuh saya ngisi di Brigip. Berangkat jam 3 sampai Palur Brigip itu. Kemudian ngisi, setelah itu ngisi di Lalung. Setelah itu ngisi Agras Manis Temon. Ya. Timun apa Temon ya? Temon apa Timun gitu. Kemudian ada lagi Agras Manis Ringin ya. Jadi ada Temon, Timun apa Temon gitu. Kemudian Ringin. Berpindah-pindah 4 jadwal. Banyak hikmah yang saya dapatkan. Tiba-tiba seorang anak namanya Faiz. Usianya 7 tahun kelas 1 usianya 6 tahun. Bukan 7 tahun, kelas TKB. Tiba-tiba maju ke depan. Ustadz, kok Ustadz ngisinya kok lucu banget. Gemesin Ustadznya. Hah? Saya tuh diginin sama anak kecil Pak. Faiz namanya. Namamu siapa nak? Faiz. Masya Allah, Faiz kelas berapa? Kelas TKB. Umurnya berapa sekarang? 6 tahun. Kok Ustadz ngisinya bisa lucu banget sih, gemesin. Pipi saya diginiin. Aneh. Alhamdulillah gak bertanya Ustadz pelawak ya. Alhamdulillah gak gitu. Kalau nanyanya Ustadz pelawak ya, gimana jawabnya saya? Jadi dia itu perhatian dari awal kajian sampai akhir dengan temennya. Sampai dia gemes tuh, saya lihat ekspresinya. Lucu banget, Ustadznya lucu banget. Ngomong ke temennya, lucu banget. Emangnya pelawak? Saya mungkin dianggapnya temennya Sule apa ya. Coba Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kecil hari ini kajian tidak sembarang anak mau hadir di majelis ilmu Bapak Ibu sekalian. Anak-anak sekarang itu kadang-kadang gak masuk nominasi. Seolah-olah dia itu bisa enggak di masa tuanya nanti. Seolah-olah kita berpikir seperti itu. Bisa menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Belum tentu Pak. Bahwa hidayah itu anugerah Allah. Mau dipoles kayak apapun kita nggak bisa. Coba buka Quran surat Al-A'raf. Urutan surat ke-7. Al-A'raf surat ke-7. 178. Iya gak Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Lupa saya. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Ya saya. Mohon dibacain saya. Yang ada mic. Ya, coba dibacain ayat dan artinya. Lupa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Fahuwal muhtadi. Muhtadi. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Nah, artinya may yahdillah, barang siapa 178. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Nah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. taib. Masya Allah, syukran. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapapun yang diberi petunjuk, Pak, dialah yang sebenarnya mendapat anugerah petunjuk langsung dari Allah SWT. Anak-anak kita nih, kita bicara anak. Wa may yudlilhu, siapapun yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, masuk pada golongan orang yang merugi. Anak-anak yang dirugikan Allah Ta'ala. Tinggal kita ini mau moles anak kita ini anak yang diberi petunjuk Allah Ta'ala atau tidak. Kita sudah berusaha sampai sekuat tenaga kayak apapun, agar anaknya runtut, soleh, baik, tulus, ikhlas, benar di atas jalan kebaikan. Ayahnya mendampingi, bundanya mendampingi, masyarakat sekitar mendukung. Belum tentu, Pak, kalau Allah gak ngasih petunjuk pada anak kita, jadi dapat petunjuk. Kenapa ini saya ceritakan? Karena tadi malam saya ini setiap Sabtu diminta oleh Onset Foundation, teman-teman yang selama ini bersama teman-teman Ansor Syariah, Onset Foundation. Itu saya diminta dampingi, tepatnya pada Sabtu yang lalu kita puasakan Kamis. Kamis saya ngisi di kampung karena hari pertama saya didaulat untuk imami taraweh, ngisi lengkap. Sehari full tuh gak boleh pergi dari kampung sejak dulu. Kalau hari pertama saya boleh pergi ke kampung. Hari Jumatnya saya ngisi kajian jelang iftar di Tea Garden. Kemudian taraweh di luar. Sampai akhirnya hari Sabtu itu di Eromoko. Eromoko itu Wonogiri, Pak. Begitu saya datang disambut layaknya pejabat melebihi Gubernur Pranowo. Lupa namanya, rambutnya putih-putih itu, Pak. Ya, rambut putih, jidatnya kerut, mikirin duit. Ya. Oh, dari sini. Aduh, Pak, aku ngisi nih. Oh, asli Tangmangu. Masya Allah, baru tahu kalau asli Tangmangu. Pantas kok tulis Karanganyar. Wih, Karanganyar sini. Tetangganya Bapak. Oh, rumahnya. Masya Allah, baru tahu saya. Maaf orang Tangmangu, ternyata ada bapak rambut putih itu tetangganya bapak-bapak. Saya kira tetangga saya. Saya khawatir suka nonton film porno. Masya Allah, banyak maaf. Saya nggak tahu kalau asli Karanganyar. Ya. Saya ke Eromoko, Pak, disambut melebihi Gubernur. Turun dari mobil itu salaman, cium tangan, sampai akhirnya diajak transit ke kepala suku, kepala kampung, kampung terpencil, masuk jalan kelok, kanan kiri tandus, nggak ada air. Kata mereka puluhan bahkan ratusan tahun, Pak Ustadz. Sambil kepala suku ini cerita, saya ini setiap mengenang itu nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, Pak Ustadz. Dan 3 tahun yang lalu kami bersyukur, Pak Yai, santri Pak Kiai itu diutus ke sini, diantar ke sini. Bertahun-tahun kami ini nggak ada air. 3 tahun yang lalu santri Ustadz ke sini itu masuk ke dalam gua, kedalaman 140 meter, menemukan air di dasarnya gua. Padahal puluhan bahkan ratusan tahun kami kekeringan. Kalau musim hujan kami tampung air di terpal. Kalau musim hujan kami masukkan air-air ke bak yang besar, bangker-bangker air. Nanti kami gunakan di musim kemarau. Ternyata 3 tahun yang lalu kami kedatangan santri Ustadz. Katanya ngakunya murid santrinya Ustadz dari BMK Ngadilwe. Loh, saya nggak pernah ngutus orang.
Ini Romo kok ini aja baru pertama kali. Kok tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku siapa santrinya. Karena santri saya belum datang. Begitu cerita panjang, namanya Mas Jundi. Oh, Jundi berarti yang usia kelas 3 SMA nikah. Belum sampai lulus. Memang santri BMK kebanyakan belum lulus nikah. Ya. Bahkan yang di Tangmangu kelas 2 SMP nikah. Ya. Sepanjang atau panjang gitu. Mas Topik ya. Mungkin abahnya atau uminya datang ya. Saya senang daripada pacaran mending nikah aja. Bersyukur. Dia juga sama, dia 18 tahun, istrinya 29 tahun, itu dosen UNS. Jadi nikah dengan istrinya Flores, di Flores belum bisa nikah karena baru 18 tahun KUA nggak mau mencatat. Akhirnya nikah secara syar'i dulu, setelah 19 tahun baru nikah secara KUA, baru dapat surat nikah setelah punya anak 1. Keren, BMG emang keren. Beda dengan pondok yang lainnya. Pondok yang lain kan. Kami itu begitu 2 SMP nikah, keren. Saya seneng. Daripada kayak Ponorogo ya, mending nikah gitu. Bagus. Walaupun surat KUA terbitnya nanti kalau udah punya anak 5, gak apa-apa. Ya. Coba, ternyata ada santri dikirim setiap tahun Pak Yai, itu namanya mahasiswa mesti turun ke gua yang kedalaman 140 meter. Gak dapat air. Setiap tahun UNS pecinta alam survei lagi nggak dapat air. UGM pecinta alam survei lagi nggak dapat air. ITB Bandung survei lagi nggak dapat air. ITS Surabaya nggak dapat air. Tiba-tiba ada santri ngaku lulusan dari BMK Matese Karanganyar datang ke sini bawa alat rappling lengkap masuk ke dalaman 140 dia menemukan sumber air. 3 tahun yang lalu kami bersyukur beruntung ada Mas Jundi yang mengalirkan air itu. Disambung pipa dan paralon dengan Mbah Anis. Mbah Anis itu relawan yang sangat sepuh yang jenggotnya udah putih selalu digelung bagian sininya disanggul. Teman Ansarus Syariah. Saya akrab dengan Mbah Anisnya. Masya Allah. Terharu Pak. Saya nggak nyangka nggak masuk prediksi waktu nyantri itu yang namanya Jundi. Manggil saya aja bukan Ustadz Ari. Tapi Pak D, ngisi pengajian terus toh D. Kapan ngajar aku Pak D? Ngajari masyarakat terus D. Nyantri manggil saya Pak D. Kalau badan saya kecil misalnya kan Pak Le, Bapak Cilik. Loh, ini panggilnya Pak D, ngenyek banget, ngenyek tenan. Gak masuk prediksi, gak bakal baik bocah ini. Saya pikirkan, tapi saya semua Masya Allah, iya nak, ini Ustadz mau ngisi pengajian. Lah kapan santrinya akan diisi pengajian? D ngisi pengajian terus. D urip mukur ngaji ae. Rada gaul-gaul dikit. Tapi kenyataannya Masya Allah Pak. Puluhan bahkan ratusan tahun Romo kok desa Ngelu. Ngelu kepala. Ngelu. Ya, Ngelu. Ternyata dia masuk gua. Padahal gua di situ itu banyak. Tapi setiap mahasiswa survei gak pernah dapat. Qadarullah seorang santri BMK yang 3 tahun nyantri dengan kami. SMA-nya gak lanjut. Sekolah dimanapun dia tidak. Yaitu di usia 3 SMA dia nikah. Dengan akhwat 29 tahun. Lebih tua 11 tahun dari dia. Akhwatnya dosen UNS. Hafal Quran 30 juz. Ternyata Bapak. Dialah yang menemukan air itu. Mayyahdillah. Dia anak yang saya anggap dapat petunjuk dari Allah dari sekian banyak orang yang tidak dapat petunjuk. Dan setelah air dialirkan 3 tahun kemudian, itu setahun kemarin dia nyari donatur, donasi, relawan lain untuk bisa membangun masjid yang ada di situ Pak. Penuh dengan telek bebek, telek petek, penuh. Gak ada orang nyambangin sholat di Romoko Ngelu itu. Tapi akhirnya musola itu dibangun menjadi masjid yang lebih bagus dari Al Hasanah. Banyak maaf Ustaz, lebih bagus dari Al Hasanah. Karena ini kan keramik kecil, sana keramik lebar dan bagus. Ini kan etheriknya bekas bocor, sana etheriknya keren, tinggi banget sebabnya. Maksudnya ini masih sederhana gitu. Apalagi tempelannya cuma semeter, sana sampai atas. Ini loh keramiknya cuma setengah meter. Sana sampai atas, keren. Dibangun oleh beberapa donatur, jadilah. Dan masyarakat yang semula nggak sholat, dia ngimami Pak.
Padahal di pesantren sesantui, santui, melitri santri. Santui dan melitri. Sholat nek radio prak-prak enggak. Suaranya bagus, ngapal Quran males, begitu-begitu. Tapi subhanallah, tadi malam kan dia onset. Karena setiap Sabtu saya kan udah dikontrak onset untuk buka puasa dan berbagi sedekah. Besok Sabtu juga di Kartasura. Besok Sabtu lagi juga terus. Setiap Sabtu selama Ramadan. Romoko, tadi malam Jenawi, ya. Besok Kartasura dan terus tempat-tempat yang memang rawan kristenisasi, rawan hinduisasi gitu. Subhanallah. Kadang-kadang anak yang gak masuk prediksi itu Pak, menjadi spesial dan istimewa. Saya amat sangat disambut melebihi gubernur Jawa Tengah gara-gara dianggap ustadz yang telah mengajarkan adab, akhlak, karakter, etika pada seorang anak yang bernama Jundi tadi. Dan di sana dikenal masyarakat luar biasa. Sampai masyarakat katakan, ustadz jumlah gadis di sini cuma 19. Bisa dihitung karena kampungnya segitu doang. Jumlah gadis ini cuma 19. Waktu itu Mas Jundi masuk ke dalaman gua. Ya, gua ini di sini banyak. Tapi kalau gue cuma satu, Ari saja. Gue. Ya. Karena kayaknya gue gitu. Kalau gua banyak. Gua, ini gue. Ya. Ditungguin gadis-gadis di sini. Dan Pak Ustadz perlu tahu, 19 gadis itu Pak Ustadz, 17-nya perawat. Kerja di Gunung Kidul. Karena jarak Romoko Wonogiri dengan Gunung Kidul cuma 3 kilo. Jadi masyarakat sini sekolah, kuliah, kerja itu ke Gunung Kidul. Enggak ke Wonogiri karena jauh Wonogiri. Lebih dekat ke Gunung Kidul. Dan 17 perawat itu kami tawarkan dengan 2 yang lain. 17 gadis 19, 17 perawat, yang 2 lagi pengarit. Tukang nyari suket kanggo sapi. Setiap rumah ada sapinya depan rumah. Silahkan Mas Jundi mau milih yang 17 perawat itu siapa yang dipilih, atau 2 pengarit, perawat atau pengarit. Ya. Ternyata setelah saya tawarkan Pak Yai, Mas Jundi bilang, maaf Pak, saya sudah nikah, sudah punya anak 1. Weh! Lawang ditunggu 17 orang masuk ke dalam gua. Endi calonku metu orang, ku gek-gek ketutup gua mati nang jero kepel-peken. Kepel-pelepek. Enggak ada angin, kepel-peken. Kepeken. Badai tindak peken. Apa enggak ada angin namanya? Keplek-pleken. Itulah pokoknya, gak dapat angin. Ditungguin sampai nginep-nginep di dalam, nyambung paralon untuk air 140 meter. Dinaikkan pakai alat. Karena memang gravitasi buminya, gua itu lebih atas, kampungnya di bawah, sehingga air itu mudah sekali dialirkan Pak. Subhanallah, udah 3 tahun Pak Ustadz. Dulu kami punya penampungan dari terpal, sekarang gak ada lagi. Sudah 3 tahun Pak Ustadz, dulu kami punya tampungan bak besar, bunker besar, sekarang tidak terpakai lagi. Air itu ngalir terus Pak Ustadz. Asbabnya cuma Ustadz ngutus 1 santri aja udah seperti ini barokahnya. Loh, saya gak ngutus loh Pak, padahal. Kenapa anak ini ngaku-ngaku sebagai santri saya? Nek baik alhamdulillah, nek buruk. Hah? Dan dia ngaku bahwa saya sudah nikah, anak 1, maaf, gak ada yang 17 itu. Akhirnya, lah Pak Kiai kesini diantar, diderek ke Sinten. Saya dianterin anak saya. Loh, yang tadi yang nyupirin bukan adiknya Pak Ustadz? Bukan, itu anak saya nomor 2. Masya Allah Pak Ustadz, kalau gitu biar nanti nyambung terus. Ini nggih, yang 17 itu buat putranya Pak Ustadz mawon nggih. Biar nanti tetap ada kakak di sana. Sehingga Pak Ustadz tetap ceramah di sana terus katanya. Saya tanya anak saya, piye le? 17 perawat, yang 2 ini pengarit. Nek abimu pilih pengarit. Sebabnya apa? Wis sama sapi aja dirawat baik kok. Apa meneh kowe? Ya. Sapi gemati loh. Dikei suket, ya, pangan kombor katul. Coba gekne kandang dilus-lus, sabar yo pi, apa meneh papi nanti ya.
Sapi ya disabar-sabarin. Pemenang papi. Pi sabar papi dengan sapi. Beda tipis antara sapi dan papi. Anak saya bilang gini, ya Allah Bi, tempatnya jauh. Abi kan pernah bilang, orang Eromoko itu dulu sebelum ada air, mereka ini kalau BAB BAK jauh ke hutan jati, nanti kalau dapat ranting, fever ranting jati. Lah itu cerita loh Pak. Pak kepala dusun, saya bilang kepala suku itu, lah Pak dulu sebelum ada air 3 tahun yang lalu gimana? Moyang kami Ustadz, puluhan bahkan ratusan tahun sebelum kami terlahir di sini ini, kalau mau BAB BAK kami lari ke hutan jati. Kalau dapatnya ranting, dapatnya batu banyak di sini, batu semua setiap tanah. Tapi kalau dapatnya dong jati garing, wih repot, kasab loh. Fever dong jati garing, kasab. Mosok ya anakku mantunya generasi fever. Saya merasa hampir saya teriak Pak. Karena dipaksa sama Pak Kepala Suku itu, mohon Pak Ustadz ditinggal sini aja. Nanti Pak Ustadz kundurnya para teman-teman Ustadz Mas Jundi dan teman-temannya kan bisa sampai Solo juga. Biar putranya tetap di sini langsung. Padahal saya punya prinsip, dimanapun anak saya ditanyakan orang, saya akan datangi dan saya aketkan di situ juga. Saya nggak mau berlama-lama Pak. Khawatir anak saya jadi fitnah nanti, ngebayangin wajah, pengen tahu nama, nomor HP berapa, nggak mau. Kamu kalau ada di situ Ahwat ternyata mau 17 itu, hampir saja Abi teriak, Ahwat 17 yang perawat dan 2 pengarit, sing ayu ngacung, sing elek gulung. Saya hampir gitu Pak, tanya dia. Abi itu hampir saja kemarin teriak, Ahwat perawat 17 dan 2 pengarit, ayu ngacung, elek gulung. Ben digomulih anakku maksudnya. Kebangetan Nabi itu, jangan gitu lah Bi sama orang-orang, ini cuma intermezzo aja. Pak, saya baru teringat, Masya Allah, orang yang mengalirkan air itu dapat hidayah yang luar biasa. Anak yang dulu nyantri gak masuk prediksi sama sekali Ustadz. Hafal Quran gak sebanyak yang lain, walaupun bacanya dia lebih bagus daripada yang lain. Semangat ibadah gak sesemangat yang lain. Walaupun dia itu punya optimis untuk menjadi orang yang baik. Terus dimanapun dia berkarya, berbuat. Dia ke Palu, dia ke Lombok, dia ke Cianjur, dia ke Lumajang. Dia kemanapun berangkat. Rela mengorbankan waktunya, tenaganya. Segalanya dia peruntukkan untuk umat. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW. Suatu ketika terjadi krisis air. Terjadi di Madinatul Munawwarah, Yasrib. Lalu Nabi mengumumkan, penduduk Yasrib, orang-orang Madinah, krisis air, pohon korma layu, hewan-hewan onta, sapi, domba, semuanya mulai kurus, dagingnya mulai tidak ada. Sementara kaum muslimin untuk toharoh susah, mereka istinja pakai tulang, pakai ranting, pakai daun dan apa yang didapatkan. Sudah mulai kekeringan terjadi melanda. Ini musim paceklik, krisis total. Terutama air. Siapapun yang bisa mencarikan sumber air, bisa mendapatkan sumur di sekitar Madinatul Munawwarah, tolong bebaskan kata Nabi. Namanya seorang Nabi. Saat itu juga mendengar ternyata Utsman bin Affan melipir. Kanjeng Nabi sampai nangis-nangis karena kaum muslimin kekurangan air, hewan-hewan sudah mulai kurus, bahkan tanaman-tanaman sudah mulai kering kerontang, layu, ini nggak ada lagi air. Melipirlah Utsman bin Affan, survei, mata air di mana? Kalau dari Ngadulih berarti ke arah timur, Blumbang ada, Kondosuli banyak, Ngelurah banyak, Ngelu neng sirah, ya. Mikir Kembang terus. Kembang Deso. Terus dicari lagi apa yang utaranya itu? Ngeblak, Geblak, Lebak, ya. Lebak ada mata airnya. Ya, yang ada bukan Lebak. Udal, Ngudal, Ngelebak, Ngelura, Ngain semuanya. Mata air banyak. Terus sampai bawah-bawah ternyata masih ada mata air. Utsman bin Affan ketemu sumber air namanya Sumur Rumu'ah. Lalu ditanya, ini sumur apa? Sumur Rumu'ah. Kanjeng Nabi minta ada sumber air yang bisa dibebaskan.
Ini siapa pemiliknya? Apakah kaum muslimin? Bukan, wahai Utsman. Ini bukan milik kaum muslimin. Hati-hati. Ini milik orang Yahudi. Tapi Kanjeng Nabi minta dibebaskan. Dimanapun ada sumber air, Kanjeng Nabi minta untuk dibebaskan. Saya yang akan bebaskan. Sama kan Pak? Itu namanya mahasiswa UNS. Masuk gua, banyak gua di sana. Ternyata tiba-tiba ada santri yang baru 3 tahun nyantri, lulus SMP nggak ngelanjutin kemana-mana, dia keliling nyari. Setiap tahun dia ikut mahasiswa itu, turun. Nggak ada yang berani, setiap kedalaman udah ngap, ya tadi susah oksigen tadi, dia tetap nekat. Ternyata begitu center, subhanallah, air ngalir tiada hentinya, sungai jernih sekali, dan saya minum airnya langsung. Itu yang dari keran, dari tempat wudhu, airnya rasanya kayak air kelapa. Sangat manis dan kayak ada sprite-sprite-nya. Masya Allah. Ini walaupun tempat tandus ternyata seperti Tawangmangu. Mata air yang tidak pernah habis. Barokah ini. Mungkin ada amal istimewa dulu para pendahulunya. Sekalipun mereka ini sulit air dulunya. Ada yang soleh. Salah satunya berdoa terus. Akhirnya 3 tahun yang lalu masuklah anak santri itu tadi. Dan Utsman bin Affan menemukan sumur itu miliknya orang Yahudi. Lalu akhirnya tawar-menawar. Di Yahudi. Kira-kira kalau sumur ini kamu jual, kamu mau jual berapa? Enggak Utsman, enggak aku jual. Kami butuh, pohon kurma kami butuh dialirin air. Onta kami butuh air yang banyak. Kuda kami biar tetap bisa kami tunggangi butuh air. Domba-domba kami biar tetap gemuk butuh air. Apalagi kami juga butuh air. Kami gak akan jual. Kata Yahudi gak akan jual. Bagaimana kalau kamu jual? Walaupun tidak seluruhnya total kamu jual. Berapa kamu berani bayar wahai Utsman? Tawar menawar Pak. Ternyata dijual sama Yahudi 12.000 dirham. 1 dirhamnya 4 juta. 1 dirham berapa sih? Bukan dinar, dirham. 20.000. Kurang lebih 20 atau 25.000, sekitar gitu. 12.000 dirham dibeli sama Utsman bin Affan. Kata Yahudi, boleh kalau kamu langsung cash 12.000 dirham, aku terima. Tapi syaratnya Utsman, kamu gak bisa pakai sepenuhnya. Kalau kamu pakai Senin, aku pakai Selasa. Kalau kamu pakai Rebo, aku pakai Kemis. Kalau kamu dan saudara-saudaramu kaum muslimin makanya hari Jumat, aku Sabtu. Pokoknya kita oglang. Sehari kamu dan kaum muslimin, sehari aku orang Yahudi dan saudara-saudaraku. Begitu terus. Ternyata betul Pak, dibeli cash sama Utsman bin Affan. Setelah itu Utsman memberitahu pada sahabat-sahabat, ya Rasulullah, sumur Rumu'ah miliknya Yahudi sudah dibebaskan. Siapa yang bebasin? Siapa? Kasak kusuk. Utsman nggak mau bicara, nggak mau menyampaikan. Lama-lama ketahuan. Salah seorang sahabat cerita, ya Rasulullah, Utsman telah bebaskan dengan 12.000 dirham. Subhanallah. Sehingga sahabat Sa'ad bin Qusay bertanya, ya Rasulullah, ayu sodakotin ajabu ilaik. Ya Rasulullah, saat ini sedekah yang paling best of the best, sedekah yang paling baik, sedekah yang paling mulia, yang paling abdol, sedekah apa ya Rasulullah? Coba, saya pernah ajarkan ini rupanya kepada santri namanya Jundi tadi. Tapi kan saya gak ngajarin untuk nyari air sampai Romoko Pak. Saya pun gak pernah ngutus dia sampai Romoko. Tapi dia ternyata terus ngejar. Di mana sampai dia buat program pembebasan 1.000 sumber air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih. Khususnya Wonogiri, Gunung Kidul. Dia keliling terus. Kemarin paket yang ke berapa? 5. Paket yang kelima kemarin. Baru dapat 5 dari yang 1.000 dia rencanakan. Dia keliling terus. Masuk ke gua kedalaman berapapun. Sekarang lagi di Pelawan, Gunung Kidul. Besok hari apa itu saya diajak untuk ke Pelawan biar bisa mengunjungi guanya itu. Guanya lebih bagus Ustadz, batu-batu. Pak, saya sampai sana itu melihat ya Allah sedekah air. Ternyata kata Nabi, qala sedekah yang paling afdol, sedekah paling best of the best, sedekah yang paling baik yang harus kamu tunaikan itu mendapatkan barokah yang tiada ngalir. Bahkan nanti Utsman sekeluarga besarnya diantarkan ke surga Allah Ta'ala, menempati posisi yang mulia, tinggi surganya karena telah memberikan sumber kehidupan bagi manusia, yaitu mengalirkan air kepada masyarakat walaupun menyambung pipa saja.
Subhanallah. Utsman dan keluarganya jamin surga. Qala, Nabi menjawab, alma. Sedekah paling bagus itu memberikan air. Saya Pak jam 3 sampai sana sholat asyar, romoko langsung disambit. Monggo Pak Yai menawi kerso badhe ningali kados pundi kawontenan guwonipun, saya kula derekaken. Saya dianterin ke gua, Pak saya ini sarungan, nanti gimana tempat guanya kalau pakai tali gimana? Padahal kalau sarungan saya ini nggak katoan, maksudnya nggak pakai celana panjang, Pak, pakai celana pendek. Buat apa Pak Ustadz, nanti saya antar, harus ada senter, sudah siap Pak Ustadz. Akhirnya karena kajian itu jam 5 sore, kami asar langsung turun ke gua itu. Subhanallah, begitu masuk nyenter atas Pak, subhanallah, batu kristal yang mengkilat menyala, jumlahnya runcing-runcing, banyak jumlahnya, bagus sekali. Dan Juni merasa betah nyaman di situ, nginep di dalam gua. Padahal pernah terjadi gempa, dia sangka ini suara gemuruh ini kok geledek kok kedengaran sampai dalam gua. Ternyata batunya pada longsor, gluduk. Hampir saja ketutup itu pintu gua. Alhamdulillah ternyata batu-batu itu tertahan semuanya. Kalau tertutup lubang yang kecil itu Pak, di dalam padahal dia sedang nyambung paralon. Apa yang terjadi? Gelap gulita, nggak ada. Saya masuk aja, masya Allah. Sampai ada pintu besi saya senter. Oh ini udah nggak boleh masuk kecuali pakai tambang. Sulit. Inilah sedekah yang terbaik. Rumu'ah sampai sejak saat dimana Utsman bin Affan bebaskan. Sampai hari ini kita bicara, air tetap ada, dimanfaatkan kaum muslimin. Bukan hanya 12.000 dirham bahkan. Ketika ternyata sudah banyak penduduk Madinah berbondong-bondong, pohon kurma mulai subur, onta-onta mulai gemuk lagi. Onta, kuda, domba, masyarakat kaum muslimin telah memanfaatkan sumur Rumu'ah sebanyak-banyaknya. Senin dipakai kaum muslimin, Selasa orang Yahudi, Rebo kaum muslimin, Kamis orang Yahudi, Jumat kaum muslimin, Sabtu orang Yahudi, begitu terus. Akhirnya sumber air mulai sedikit dan kebutuhan kaum muslimin semakin banyak. Lalu Rasul mengatakan kebutuhan semakin sedikit air. Semakin banyak kebutuhan, jumlah kita ini debit air semakin sedikit. Bagaimana? Bisa enggak sumur itu menjadi hak milik kaum muslimin total? Siapa yang akan sedekah membantu Utsman bin Affan? Melipir lagi Utsman. Enggak mau diambil zaman yang lain karena saking pengennya surga. Sama, enggak mau meninggalkan itu Jundi. Setelah mengalirkan air, dia berusaha untuk bisa masjid yang penuh dengan kotoran ayam, ya, telek lencung, telek entok. Kata masyarakat sana cerita dulu masjid ini nggak terawat, kecil sekali Pak Ustadz, sangat kecil, engap. Itu akhirnya tebing ini kami papras atas saran dari Mas Jundi itu, dipapras, dilebarkan. Ternyata dapat bantuan dari Ustadz Gunung Kidul, siapa itu? Muhammad Abdul Tuasikal, Ustadz Rumaisyok itu. Beliau nyumbang, kemudian dari instansi pemerintah sama swadaya, jadilah masjid sebesar ini. Jadi Jundi nggak mau berhenti ngalirkan air saja Pak Ustadz, berlanjut lagi sama dengan Utsman bin Affan, melipir lagi, datang ke Yahudi lagi. Hei Yahudi, Kanjeng Nabiku meminta untuk membebaskan lagi sumur itu. Enggak Utsman, enggak saya jual, tolonglah, lepaskanlah. Kami masih butuh Utsman, tapi ini perintah dari Nabiku. Apapun perintahnya, segala apapun rintangan halangannya harus kami jalani. Karena ini bagian daripada sabdanya Nabiku. Kami ingin mendapatkan apa yang disabdakan Kanjeng Nabi. Apa itu Utsman? Membebaskan sumur ini bukan lagi milikmu, aku beli cash lagi. Berapa kamu akan bebaskan? Yahudi mikir akhirnya. Wah segitu mulianya anak buahnya Muhammad ini, taatnya pada komandannya, pada panglimanya. Baik wahai Utsman, kalau kamu mau nambahin milik kamu semuanya dengan kaum muslimin, tolong tambahin 8.000 dirham. Utsman langsung, enggak kurang dari itu. Maksudnya cuma 8.000 dirham. Kiwir. Kecil kata Utsman, pikirnya kan. Enggak kurang dari itu wahai Yahudi. Enggak. Kalau kamu pengen menguasai semuanya, kami enggak akan ambil sama sekali bagian daripadanya. Tanah menjadi milikmu, sumber air silahkan kelola, silahkan tambahi. Syaratnya cash saat ini juga. Bismillah. Kecil 8.000 bagi Utsman bin Affan. Dan Jundi pun melakukan yang serupa Pak. Balik lagi ke sana bangun masjid. Walaupun bukan uang sendiri, tapi dia instruksikan pada masyarakat. Masya Allah Mas Jundi, coba kalau punya mantu kayak gini. Sayangnya sudah nikah, sudah punya anak. Akhirnya orang sana banyak, ya Allah. Saya bilang, enggak apa-apa, hai Jundi, langsung aja nomor 3, 4 di sini. Ya, ambil sini.
Pengarawat ambil satu, pengarit ambil satu. Lengkap. Merawat benar-benar papih bisa, mengarit sapi juga bisa. Ya. Cuma beda tipis. Kalau siang mungkin dia sama sapi, malam sama papi. Aduh Tat, satu aja saya masih mikir, Tat itu usianya lebih tua, anak saya sudah satu, belum saya bisa ngajar mendidiknya, saya berangkat jadi relawan lagi. Pokoknya apa nasihat Ustadz saya akan jalani. Subhanallah. Inilah hidayah Pak. Ternyata untuk mendapatkan dia itu mau kita poles kayak apapun, kita doa terus menerus seperti apapun, kita dampingin mau agama kayak apapun, kita sekolahkan sekolah Islam seperti apapun, belum tentu karena karakter anak itu likulli syai'in maziyah. Likulli syai'in maziyah. Setiap anak yang terlahir ke muka bumi, setiap sesuatu yang Allah ciptakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya betul. Subhanaka fa innaka faqina adzabannar. Coba lihat. Bapak Ibu sekalian, ternyata hidayah itu mutlak dari Allah. Itu abahnya alumni Ngeruki kakak kelas saya Pak. Jundi itu nggak tanggung-tanggung, abahnya alumni Ngeruki kakak kelas saya lebih sepuh dari saya. Di Ngeruki lebih duluan, putra-putranya dimasukkan ke BMK, Jundi adiknya sekarang juga di BMK juga, Kindi namanya. Sama karakternya sama, wajahnya sama persis. Jadi kalau kita mau negur Kindi akhirnya, walaupun dia manggil Pak D kayak abangnya, saya terimalah. Kenyataannya setelah lulus dia baik banget, dapat hidayah yang luar biasa. Memberikan waktunya, tenaganya, idenya, pikirannya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dakwah dan syiar Islam. Dimanapun dia tempat. Di Cianjur orang mengenali Bang Jundi di Cianjur. Masya Allah dicintai banyak orang. Karena dikira bujangan juga. Ya. Dan ini terjadi likulli syai'in maziyah yang pertama. Pak, jangan pernah sia-siakan anak yang terlahir dari rahim istri itu. Bahwa dia kelak hari ini punya kemampuan apapun. Nanti pada saatnya atas ucapan doa terbaik bundanya. Nanti insya Allah hidayah itu akan ngalir sampai pada anak kita. Saya yakin itu. Kenyataannya gak ada yang sia-sia. Dulu gak masuk prediksi. Ustadz, santri Ustadz ada juga yang ngaco. Ya kan saya katakan hidayah itu mutlak dari Allah. Mau kita ngengkeng kayak apapun. Kamu harus gini nak, harus gini nak, harus gini nak. Gak bisa. Maka satu yakini bahwa setiap yang terlahir ke muka bumi itu semuanya membawa maslahat, manfaat. Ada manfaatnya. Dan setiap anak kita ini punya keistimewaan tersendiri yang tidak sama dengan yang lainnya. Jangan samakan satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa Pak. Orang bertanya pada saya, Pak Ustadz 9 anak itu apa ya? Kayak Ustadz kalau ceramah teriak-teriak. Enggak. 2 yang hadir di sini. Ini anak pertama kedua ini. Mereka juga sama nggak tidur Pak. Karena ikut terus ngisi juga mereka. Bahkan nganterin saya. Itu antara yang pertama nyampaikan materi dengan kedua nyampaikan materi. Nggak sama. Ada keistimewaannya. Yang pertama kalau nyampaikan dengan santun. Dengan pelan, dengan lembut. Yang pertama gebrak-gebrak meja dan menakutkan pendengarnya. Seperti mau diterkam. Suaranya lebih kencang dari Ustadz. Masih muda, lebih lantang nyampaikannya. Ganas, ganas. Banyak WA-nya. Karena kemarin dia ngisi live streaming di Facebook itu. Mohon maaf, itu anak saya belajar ceramah. Mantap Ustadz. Lebih kasar dari bapaknya. Keren. Maksudnya suaranya wah, anak muda. Ini anaknya ada di sini. Ya. Oh iya, besok kali-kali tampilkan sini biar gemeter gedung balai desa sepanjang. Sudah badan gede masih muda Pak. Meja bisa terak, meredek. Ya. Coba, ada maziyahnya, ada spesialnya, ada istimewanya. Jangan sia-siakan Bu. Ketika ketemu anak kayak apapun, proses mereka ini kita didik, proses kayak apapun kita sekolahkan, masuk lembaga pendidikan formal seperti apapun. Jangan pernah sia-siakan amanah Allah Ta'ala ini. Pasti ada keistimewaan yang Allah titipkan pada setiap anak kita ini. Saya ditanya gak ada yang sama 9 anak saya. Yang pertama ini membaca kerjaannya, menyampaikan dengan runtut ilmunya. Karena dia senang membaca sejak kecilnya. 3 tahun dia udah membaca
alfabet, ya udah baca Al-Quran, 3 tahun setengah menyelesaikan buku banyak sekali, 4 tahun dia menyelesaikan Roihul Maktum, Sirah Nabawiyah yang tebel itu. Anaknya ada di sini. Dan buku-buku sejarah dia setiap nabung menghabiskan uang kebanyakan. Untuk makan aja kami cukup parut kelapa sama garam, beli buku dia sampai 2 juta, 3 juta. Lebih baik beli buku daripada makan. Gitu. Nggak apa-apa nggak makan nasi, yang penting baca buku. Nggak apa-apa nggak minum susu, yang penting baca buku. Gitu anaknya. Tapi yang kedua, baca lo kayak abang. Pusing Bi, kalau baca buku pusing Bi, nggak usah baca Bi. Nah terus kalau Abi ceramah ikut aja, nanti kan dengar materi dari Abi, sampaikan lagi dengan gaya yang anak muda gitu. Jadi gaul. Belum pernah ada ceritanya. Yang ketiga, nulis, gak pernah ngomong nulis. Perempuan sebabnya nulis, abinya ngomong apa? Tulis, uminya ngomong apa? Tulis. Abinya debat masalah bahasa Sunda dengan bahasa Jawa yang berbeda. Ya, ditulis bahwa dia terlahir dari cucu yang kakeknya itu pegawai perpajakan. Banyak maaf saya. Bapak mertua saya orang perpajakan, Rubicon dan Harley Davidson. Orang perpajakan orang paling kaya, Pak. Ya, 349 triliun. Bea cukai, perpajakan, Kemenkeu, keuangan. Dan bapak mertua ternyata kerja di perpajakan, sekretaris perpajakan Bogor. Anak saya nomor 3, kerjanya kalau dengar apa-apa, ya Allah, ternyata aku terlahir dari seorang kakek pegawai perpajakan. Mestinya abiku dapat Rubicon dan Harley Davidson dong. Kalau ditulis begitu kalimatnya. Judulnya Menantu Perpajakan. Lebih keren dari Sri Mulyani. Ya. Yang pajak Nagita Slavina. Uang pajaknya 10-15 miliar. Yang pajak Raffi Ahmad. Uang pajaknya 15-20 miliar. Yang pajak Teteh Sahrini Shantik. Itu kalau pajak di atas 15-20 miliar. Itu artis-artis kalau pajak. Padahal paling masuk perpajakan 5 miliar, 10 miliarnya bagi-bagi. Berarti Pak Ustadz istrinya anak kayak gituan? Enggak, Pak Asep bukan tipe yang sedemikian rupa Bapak Ibu sekalian. Maaf, dalam mendidik anaknya kayak gitu. Katanya, Pak Asep ini sekretaris perpajakan paling blow on di muka bumi. Anak buahnya saja bisa nyekolahkan anaknya Amerika, Jerman, S3, Amerika, S3, Los Angeles, Amerika, S3, Jerman, S3, Inggris, S3. Sementara Pak Asep anak-anaknya jumlahnya 8 disekolahkan pondok pesantren Al Mukmin Ngeruki Surakarta. Kebayang gak? Padahal sekretaris perpajakan. Anak buahnya bisa beli mobil Verfir, bisa beli Alphard. Pak Asep sejak awal punya mobil cuma Espas warna merah sampai dibeli pertama sampai meninggalnya. Anak buahnya rumah dinas 3 unit dibebaskan, direnovasi, lantai 3, ada kolam renang. Pak Asep rumah dinas sejak pertama ditempati, diangsur tiap bulan sampai meninggal gak ada perubahan sama sekali. Jumlah kamar 2 tetap 2, anaknya 8, ruang tamu tetap, kursi turop tetap kursi turop. Tahu kursi turop gak bapak-bapak? Kursi rotan yang agak ngelekuk gitu loh. Coba tetap kursi turop, gak ganti, gak sofa. Saya lihat, karena waktu nikahin di situ ya Allah, katanya perpajakan, Rubicon ini, ya, nggak ada. Pak Asep sampai dikenal Pak Asep itu sekretaris perpajakan paling blow on, paling bodoh. Anak buahnya sudah kaya raya, bikin mall, bikin tempat wisata, bikin rumah makan besar, bikin berbagai macam. Pak Asep tetap nggak punya apa-apa. Setiap hari orang pajak bisa masuk kantong sampai harga 50-60, enggak. Ternyata alhamdulillah hidayah mutlak dari Allah, anak-anaknya dimasukkan Ngeruki. Alhamdulillah karena perempuan jumlahnya 7, laki-laki 1, 8 anaknya, laki-laki 1, 7 perempuan. Hampir-hampir yang perempuan dinikahi sama ustadz-ustadz yang sekarang di dalam tahanan ditangkap, dianggap teroris semuanya. Termasuk yang ngomong mau ditangkap nggak jadi. Gara-gara kemarin saat ngisi pengajian, saya heran loh, ibu-ibu budaya pengajian, anaknya dikapak netok, sampai kapan toh ya pengajian ini? Aku mumet mikire, langsung ustadz telah menghina pejabat negara. Loh aku kan cuma nirukan, gak nyebut nama, tapi kan persis, ya terserah aku dong.
Gara-gara gitu toh, surat penangkapan. Ya, apalagi nyebut-nyebut uang 3.349 triliun. Tapi kan saya punya fakta, bapak mertua saya orang perpajakan. Hidayah sekali lagi Pak. 2 tadi ya. 1, bahwa setiap yang tercipta tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan bawa manfaat dan maslahat. Pasti yakini itu dulu. Yang kedua, setiap anak kita itu pasti punya kelebihan yang tadi saya sebutkan, likulli syai'in maziyah. Pasti punya keunggulan, keistimewaan yang tidak sama dengan yang lainnya. Biarkan yang lain 30 juz bersanad, suaranya bagus, anak kita udah nggak hafal Quran, maca Qurannya masih endak-enduk, tapi dia pasti punya kelebihan yang bermanfaat dan maslahat bagi umat. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga, pastikan anak kita membawa manfaat bagi umat. Setelah keistimewaannya membawa manfaat bagi umat. Pastikan. Kalau nggak begitu nanti sia-sia anak kita akhirnya sudah dewasa. Ternyata nggak dapat hidayah Pak Ustadz. Ternyata nggak punya keistimewaan Pak Ustadz. Setelah dewasa baru ketahuan. Ternyata nggak ada manfaatnya sama sekali. Kembali pada yang pertama ibu-ibu sekalian. Nanti mungkin ketika punya anak 1 tersadarkan dapat hidayah. Kita doakan lagi. Mungkin nanti ketika anaknya 4. Mungkin nanti ketika anaknya 9. Kemarin ketemu sama bos kulit. Ini tentang anak. Ngisi di mana subuh namanya? Hari Sabtu subuh. Yang kita berangkat Brigip. Saya ngisi di Brigip kemarin Pak. Subuh-subuh di Brigip. Habis kajian karena selesai itu sholat suruk. Kemudian ada bapak-bapak, ternyata bapak-bapak RT itu pejabat-pejabat kampung itu di masjid itu nemuin saya. Rugi Pak Ustadz. Apa yang Ustadz sampaikan bagi saya luar biasa. Dan saya orang yang rugi. Loh Pak, kok tiba-tiba rugi gimana? Bapak siapa? Saya RT di sini Pak Ustadz. Kata yang lain, ini beliau pengusaha kulit Pak Ustadz. Semua pabrik kulit yang dibuat kerupuk di Jumantono, pertama kali cuma bawa selembar kepada seseorang di Jumantono, saya lupa nama daerahnya. Lalu saya itu diproses jadi kerupuk, diajarin sama bapak yang rumahnya dekat Brigip Palur itu, diajari berkembang, tetangganya minta 1 kulit selembar. Akhirnya sekarang sudah berlembar-lembar, mau bawa berapa ton lah, habis pasti untuk kerupuk yang ada di Jumantono. Yang ngawali saya dulu Pak Ustadz, dan sampai sekarang saya stokis kulit itu ke Jumantono. Kerupuk kulit itu Pak. Dulu pernah saya bawa kulit kerbau dari Kudus, dari Demak, dari dekat Gunung Muria. Karena orang sana nggak nyembelih sapi, nyembelihnya kebo, itu dibawalah akhirnya ke Jumantono. Dipakai kerupuk kebo. Sekarang saya rugi Pak Ustadz. Loh, Anda kan bos kaya raya, punya pabrik kulit, kok rugi? Di mana letak ruginya? Anak saya cuma 2 Pak Ustadz. Rugi punyanya sedikit. Ya sudah Pak, pulang. Kalau Ramadan nggak bisa nanti malam. Jawabnya, wah mboten saged Pak Ustadz, dan kula udah 58 tahun kok. Istri saya itu 54, selisih 4 tahun. 54 kalau Allah karuniakan bisa loh Pak. Ini ngomong semangat kayak apa-apa yang mboten. Kalau gitu buka cabang baru Pak. Biar nggak rugi. Lah punya anak 2 dari istri pertama kayaknya rugi, anak saya cuma 2. Anak pertama saya lulus Darussahadah Pak Ustadz, sudah saya pesantrenkan, usianya udah S1 sekarang, sudah dari Darussahadah, kuliah S1, sudah kerja. Setiap hari saya omongin terus generasi, kader generasi, 17 perawat menanti di Eromoko, saya tawarkan. Anak saya tetap nggak bergeming, ngomong pun enggak. Mending kalau nanti aja Pak, kalau udah 27 tahun. Enggak Pak Ustadz. Belum mau anak saya, rugi saya punya anak cuma 2. Kalau anak saya banyak kayak Ustadz kan, pengen nikah semuanya, keren itu Pak Ustadz. Iya, kalau dia bos kulit pengen nikah semuanya bisa biaya, 9 pengen nikah semuanya. Jadikan 1 tempat, ngundang neng pesantren, yang penting neng masjid ya, 9 pasang gitu. Coba Bapak sekalian, rugi katanya. Kenapa? Anak ini ternyata punya kelebihan antara pertama dan kedua, yang 2 ini itu berbeda. Dan kita punya yang berbeda. Setiap itu akan bawa manfaat. Dan beliau katakan, kalau ternyata semakin banyak anak, manfaatnya akan dirasakan semakin banyak orang. Kalau hanya 2, berarti cuma sedikit orang, semakin banyak lagi. Saya katakan pada bapak-bapak yang hadir itu, kalau gitu bapak-bapak termotivasi enggak dengan bapak RT ini? Ini RT loh, kalau kepala suku udah ngomong, sampean harus lebih gigih lagi pulang ke rumah. Ya. Kalau Mbah Kakung langsung Mbah Huti bisa dibolak-balik daripada bolak-balik kartu remi. Bolak-balik Mbah Huti ya. Ini kebayang, generasi Pak. Penting. Hidayah setelah dapat gak akan kemana.
Setelah iya, Masya Allah, manfaat. Mari kita lihat unsur manfaatnya. Di mana-mana orang ternyata menyebutkan bukan hanya sebatas siapa ayahnya, siapa nasab keturunannya, bukan. Yang dilihat adalah akhlak, karakter, etika, tata keramanya. Jundi yang dulu di pesantren seperti itu Pak, di masyarakat Eromoko sangat dikenal, di masyarakat Agras Mani sangat dikenal, di masyarakat Pelawan Gunung Kidul sangat dikenal, di masyarakat Sadeng Gunung Kidul sangat dikenal. Masya Allah, anak ini ternyata dikenal dan selalu mengenalkan, saya pernah nyantri 3 tahun kepada seorang ustadz. Nanti pada saatnya ustadznya akan saya hadirkan. Padahal waktu nyantri gak masuk prediksi, gak masuk nominasi. Gak bakal sukses nih anak, seolah-olah begitu. Tapi ternyata hidayah itu luar biasa. Apa yang menjadi positif thinkingnya ayahnya? Tadi, bahwa asas manfaat. Anak ini pasti membawa manfaat. Gak mungkin sia-sia. Anak ini pasti membawa manfaat umat. Pasti ada kelebihannya. Dia spesial, dia istimewa. Setiap anak kita harus kita buat spesial dan istimewa. Bukan ahli ceramah Pak Ustadz, ahli nulis. Biarkan dia menjadi ahli nulis. Bukan ahli nulis Pak Ustadz, dia ahli otak-atik. Ya, ada santri dari Beruk. Dekat pondok Minhajul Quran atau apa ya? Minhajul Fitanul Fityanul Quran. Ya, rumahnya itu dekat Fityanul Quran. Namanya Salman Al-Farisi. 3 tahun itu di Miftahul Huda. Lalu daftar pada kami SMA-nya, masuk ke BMK. Subhanallah Pak. Walaupun dia pendiam, tapi yang namanya kipas rusak. Tahu-tahu, loh kipas kok jalan lagi? Ini. Bahkan Pak, itu bisa mengalirkan listrik tanpa masuk deteksi meteran. Dia bisa memperbaiki radio, dia berbagai macam. Padahal diam saja. Wah, kamu ini ganas ini, ditakuti orang kafir kamu kayak gini nih. Gimana Tat? Apa yang bisa saya kerjakan Tat? Wah, ini canggih ini. Padahal enggak, sekolahnya Miftahul Huda 3 tahun, lalu masuk ke kami ini berbagai macam alat sehingga para ustadz, tetangga, Mas Faris, ya, ini bisa benerin enggak? Apa Bu, kompor gas saya mati, oh bisa, magicom saya rusak, insya Allah Bu, dibenerin semuanya. Masya Allah Mas Faris, pendiam-pendiam tahu-tahu bisa memperbaiki banyak hal. Ada maziahnya. Ceramah, nggak bisa ngomong, ngimami, gemeter, betul Pak. Tapi urusan untuk teknik, walaupun tidak sekolah elektro, Masya Allah, inilah kita ini. Jadi jangan selalu kita menganggap seolah anak kita ini nggak ada guna kamu ini. Nakal nggak karuan, nggak habis-habisnya, nggak. Dia pasti ada manfaatnya di kemudian hari. Asas manfaat harus kita perhatikan. Likulli syai'in maziyah wa khairun nas anfa'ul linnas. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini harus kita terus lihat. Lalu apa selebihnya itu Pak Ustadz? Selebihnya tentunya kita ini di samping doa, optimis, positive thinking, jangan sampai lepas anak kita ini dari kasih sayang sekalipun mereka sudah dewasa. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ngajak belajar Quran, ngajak TPA, mau dinurut pada kita sekolah Al-Quran ketika usianya masih belia. Begitu sudah dewasa, seolah anak kita pengen lepas, maka jangan dilepas begitu saja. Kalau kerja, dia kerja dengan siapa? Kalau dia berkomunikasi sosial dengan siapa? Interaksi aktif dengan siapa? Bapak Ibu sekalian dampingi. Selalu ingatkan. Kau harus la tusahib illa mu'minan. Ini rumus. Kau jangan berteman nak, kecuali temanmu orang beriman. Karena hari ini orang kafir banyak sekali. Bahkan orang ngaku iman saja ngeri sekali Pak. Ngeri. Kebayang enggak? Tiba-tiba ada U20 pemain bola Israel mau datang ke Indonesia. Lalu saya diundang oleh teman-teman untuk teriak-teriak di Geladak, orasi, tolak pemain bola Israel datang ke Indonesia. Kenapa? Saya mau itu karena menurut saya orang yang menerima Israel datang ke Indonesia berarti cacat mental. Orang yang menerima Israel datang ke Indonesia berarti cacat moral. Orang Indonesia, orang Muslim mau menerima Israel datang ke Indonesia untuk sekalipun hanya main bola, cacat konstitusional. Lalu saya diminta teriak hari Jumat di Geladak, saya teriak. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, selama itulah kami bangsa Indonesia berdiri
menantang penjajah Israel. Dan haram hukumnya orang Israel menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Langsung, maaf Pak Ustadz, saya Intel Polda. Menawi wonten wekdal kapan kinten-kinten saya mau silaturahmi ke rumah Pak Ustadz. Saya bilang, bismillah, silahkan. Saya punya waktu jam sekian. Insya Allah saya sholat duhur di pesantren Ustadz. Betul, sholat duhur. Wah, dengan timnya lengkap. Polda, Kodam, apa lengkap semuanya. Ini sudah menentang pemerintah ini. Saya bilang, saya itu teriakannya Pak Insinyur Soekarno. Soekarno itu tahun 1948 ketika aja 1944 ketika ternyata 1948 terjadi penjajahan di Israel, Soekarno itu membuat pernyataan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada bangsa Palestina, selama itulah kami bangsa Indonesia berdiri menantang penjajah Israel. Saya ngikutin Pak Karno loh. Dan Pak Karno punya anak namanya Bu Megawati loh. Bu Megawati punya pegawai partai politik namanya Insinyur Joko Widodo loh. Joko Widodo punya ke bawahnya namanya Ganjar Pranowo loh. Ganjar Pranowo punya lagi Robert Kristanto loh. Robert Kristanto punya lagi mungkin Pak Kepala Desa PDIP loh. Saya sebut, apa saya salah Pak? Itu pendiri bangsa loh, saya bilang gitu. Kalau ternyata itu dianggap, maka saya katakan Anda muslim, Anda cacat mental, Anda cacat moral, Anda cacat konstitusional. Saya penjaga konstitusional. Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bapak setuju enggak? Itu undang-undang siapa yang buat? Itu undang-undang bangsa ini Pak. Dan saya memakai itu. Saya lebih konstitusional daripada Anda. Tapi komandan saya menyatakan silahkan. Kalau saya perintah Allah saja. Lalu konstitusional, saya orang Indonesia. Oh jembon, kalau gitu surat penangkapan saya bawa pulang. Gak sido, melirit toh Pak, melipir. Lawong teman-teman aja kalau seandainya dada ini dibelah, isinya ketuhanan yang Maha Esa. Saya katakan pada Anda, saya lebih Pancasialis daripada Anda. Ketika saya ucapkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan di lisan saya. Kalau Anda cuma di lisan saja, ketuhanan yang Maha Esa, tapi sholatnya gak lengkap sampean bilang. Sholatnya gak lengkap Pak, mereka itu. Belum lagi kalau generasi Sambu, generasi Teddy Minahasa yang barusan dihukum mati gara-gara backing narkoba. Polda, ini terjadi. Saya lebih Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Saya takut pada Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Di hati saya hanya ada Allah, tempat menggantungkan persoalan hidup. Saya lebih berketuhanan yang Maha Esa daripada Anda, karena Anda tidak mengetuhankan Allah dalam ibadah Anda yang 5 waktu yang bolong-bolong itu. Belum lagi ketika kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya lebih manusiawi, saya lebih adil. Karena anak Israel, anak-anak kecil yang di Palestina sama Israel itu diserang hampir tiap hari. Ibu-ibu nganterin anaknya ke rumah Quran, diseret jilbabnya, dicabut sama tentara Israel setiap hari. Anak kecil yang mau ke madrasah dihadang suruh balik, mereka tetap melempari kerikil. Itu bukan lawannya, itu negara mereka. Israel tetap penjajah. Saya lebih kemanusiaan, adil dan beradab. Anda enggak bermanusiawi. Hewan semua Sambu ini. Hewan semua Teddy Minahasa ini. Saya enggak salah Pak. Ini sesuai dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Apalagi secara moral kita. Apalagi sama agama kita, akhlak kita. Ini penting bagi anak kita. Pahamkan. Bukan malah ketakutan. Harus ngikut-ngikut mereka. Enggak. Begitu U20 itu ternyata batal. Saya kasih. Bagaimana Pak? Pak Ganjar juga menolak datangnya Israel ke Indonesia loh. Langsung, ya ini ku benten Pak Ustadz, karena kan mau nyalon presiden. Itu terserah, yang penting nolak Israel juga aku dukung. Dalam hal ini aku setuju dengan Pak Gubernur Jawa Tengah. Gitu Pak. Mari kita tanamkan pada anak-anak. Ada keistimewaan. Apapun yang dilakukan sesuai dengan syariat Allah Ta'ala dan hukum positif konstitusional negeri kita Indonesia. Karena anak kita terlahir di negeri yang namanya Indonesia. Yang harus dijaga agama orang yang ada dalamnya. Dan ternyata di antara itu yang terbaik memberikan andil peran serta kepada umat sekalipun sedekah seteguk air. Terutama para bunda. Jangan bosan-bosan ngirimkan buka puasa walaupun seteguk air. Apalagi seteguk air itu dicontohkan Kanjeng Nabi
dengan Utsman bin Affan mengambil, bahkan santri saya yang akhirnya judi mengalirkan air seperti itu. Saya lebih termotivasi lagi karena dulu ada orang sedekah air ini sunnah wali ini, bukan nabi, sunnah wali. Ada wali Songo. Terakhir sudah 1 jam. Ada wali Songo. Bapak Ibu tahu wali Songo? Jumlahnya berapa? Bukan, jumlahnya ratusan. Songo itu penyonggo agomo. Maka disebut wali penyonggo agomo. Saking panjangnya nyonggo agomo jadi songo. Songgo agomo. Suatu ketika datang wali-wali itu di satu tempat namanya Demak Biantoro. Sampai Demak bulan Ramadan, mendarat di Semarang itu pelabuhan, lalu sampai Demak, terus di sana ada syekh yang datang dari bumi Palestina Al-Quds. Akhirnya diberi nama Al-Quds, Kudus. Itu nama Al-Quds Palestina. Kebayang nggak Pak? Yang mereka menunggu-nunggu bahwa kami orang Palestina pernah datang ke negeri namanya Nusantara, sekarang namanya Indonesia, sampai kota itu dinamakan Kudus. Dan pada saatnya nanti akan kembali ke Baitul Maqdis. Artinya anak Indonesia, anak-anak kita. Walaupun sekolah SMA negeri, pahamkan, nak kamu pembebas Baitul Maqdis. Ini kemenangan kaum muslimin akhir zaman. Nak, kalau kamu nyari istri yang siap melahirkan dari rahimnya anak-anak pembebas Baitul Maqdis. Begitu terus Pak. Lalu Sunan ini namanya ternyata Sunan Muria. Gunung Muria. Itu gunung di Palestina namanya Bukit-Bukit Muria juga. Nama. Begitu sudah menjelang maghrib. Sunan-sunan ini, para wali-wali ini, dai-dai ini kumpul. Ternyata ibu-ibu di Demak bingung. Loh itu wong Arab. Gek mangane opo? Gak ada korma di Demak ini. Ketemulah labu yang warnanya oranye. Labu warna oranye dipotong-potong emak-emak, disantenin, dikasih daun pandan, dikasih gula merah, diperbanyak itu, kumpulkan semuanya, tercium aromanya oleh para sunan. Wih, roi jidan ini wanginya luar biasa aromanya. Apa masakan orang-orang Nusantara ini? Disajikan menjelang adzan, udah digelar semua makanan. Berbagai macam jenis dari labu yang warna oranye. Bukan bligo, apa? Walu. Bapak Ibu tahu? Setelah ternyata adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para sunan langsung dhahabat doma, telah pergi rasa haus. Wabtalatil uruq, telah basah urat-urat kerongkongan. Wasabatal ajr, dan mudah-mudahan Allah pahalai insya Allah. Lalu mereka nyicipin apa yang dimasak emak-emak dari labu tadi. Salah satunya yang kuahnya kental, gula merah plus santan. Dicolek ternyata oren. Qala wallah, qala wallah, qala wallah. Wong sepanjang kola walo. Saking saliwangnya kupingnya wong sepanjang. Lah wong diajari bahasa Arab kola wallah kok kola walo, kola walo. Padahal itu ibu-ibu Demak sedekah air duduh kuah wallah. Tapi kan orang Jawa jadi kola walo. Padahal itu kola, dia berkata, demi Allah, ladid jidan, enak nih, mantap, jos, gandos, top, markotop, mau bilang gitu. Tapi teriakannya para sunan, kola wallah, 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 wallah. Padahal orang Demak labu, sunan labu, tetap wallah, wallah. Oh berarti yang Palestina jenenge walo. Sampai sekarang, lah kok tetap kola wallah, kola wallah. Coba, dan itu ternyata dinyatakan sedekah air kola waloh tadi, kola wallah atau kola waloh itu bisa mengantarkan seorang ke surga. Pahalanya sama dengan yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ibu-ibu tahu, saya yang bawa uang 7.500.000 ke Cianjur, itu untuk buka puasa 7 musola, 3 masjid. Ternyata dipoto di share cuma dapat 3 jenis per masjid. Mereka share gini, alhamdulillah Pak Ustadz, kurma Jawa Tengah nyampe pada kami. Ternyata apa? Krip-krip. Tahu krip-krip? Snack yang terbuat dari mie yang digoreng kemudian dikasih bumbu. Krip-krip jajanan kita waktu kecil. Sekarang namanya bukan krip-krip. Yang itu loh Pak, mie goreng yang kecil-kecil remuan itu dibungkus plastik. Kemudian yang kedua air mineral. Yang ketiga pisang moli. Pisang kecil-kecil itu moli itu satu. Moli yang kulitnya tipis. Muli. Hah? Di sini namanya apa? Oh morlen. Kalau di Jawa Barat namanya moli. Pisang moli. Untuk parasmanan kalau hajatan. Setiap hajatan mesti digantung untuk parasmanan. Karena kami lebih lama di Sunda jadi lebih tahu itu. Muli. Di sini marlen. Murlen.
Marilyn Monroe. Itu cuma 3 jenis. Lah kok desainnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, kiriman untuk buka puasa. Ustadz udah nyampe. Ini dapat kurma Jawa Tengah. Pisang Murlin. Saya akhirnya ya Allah. 7 musola, 3 masjid buka puasanya cuma dengan kayak gini saja. Ternyata di antaranya siapa? Yang mereka kenal, Jundi. Di antaranya Jundi yang mereka masih ingat. Seorang relawan yang sangat akrab dengan masyarakat yang ada di Cugenang Cianjur. Yang ditunggu-tunggu, mudah-mudahan nanti Bang Jundi bisa datang lagi bawa korma. Yang benar-benar korma. Saya keliling isi pengajian. Bapak Ibu sekalian kalau mau nitip untuk Cianjur kami buka puasa mereka belum bisa punya apa-apa. Ladang mereka belum bisa ditanami. Rumah mereka masih terpal. Masih terpal Ustaz. Sampai hari rumah mereka masih terpal. Belum tinggal di rumah yang layak. Kemarin belum lama lagi gempa 4,3 skala Richter. Kasihan taraweh itu di masjid musola yang kami bangun, salah satunya musola Al-Mu'min, dibangun oleh alumni Al-Mu'min Guru di Surakarta. Jamaah taraweh sejak malam pertama 500 jamaah, buka puasa kurang lebih sekitar 400 jamaah, dapatnya cuma 3 jenis. Korma Jawa, pisang marlin, disebutnya korma Jawa sama mereka. Kemudian air mineral sama krip-krip. Sementara Bapak Ibu sekalian ada kola wallo, ya, ada cendol, ada kolang kaling, ada ayam ya, kayak santri BMK. Alhamdulillah Pak Ustadz hari pertama apa? Nila kakap bakar dari Om Anjar si bos minyak. Alhamdulillah. Hari kedua nak ewak PT Ustadz. Masya Allah. Ketiga nak endok PT Pak Ustadz. Yowis tenang. Mudah-mudahan hari keempat nanti kembali pada ewak PT lagi. Yang penting ojo ngatek telek PT. Santri saya berharap, ya Allah seandainya Ramadan ini terus setiap bulan kayak gini, kami dapatnya iwak pitik, ndok pitik, iwak pitik, ndok pitik setiap hari. Ya Allah datangkan Ramadan setiap waktu. Karena kalau hari-hari kan tempe silet, ya. Kemudian kerupuk triplek yang lebar-lebar dari nasi itu, sego gorengnya apa namanya itu? Ya kan lauknya santri itu aja. Apa nak? Sama kerupuk triplek Ustadz. Ya Allah, ganasnya santri kerupuk triplek sama sayur loncom. Sorenya apa nak? Alhamdulillah tempe silet Pak Ustadz. Tempenya sama bude dipotong tipis-tipis, kiwil-kiwil itu. Biar rata. Ya Allah. Dikasih apa nak sama bude? Tahu Pak Ustadz. Tahunya bacem tapi warnanya putih. Oh, nggak ada gula merah, nggak ada kecap. Cuma direbus saya sama merica. Jadi putih. Jadi santri itu aneh-aneh. Tapi Ramadan ini mereka semangat. Dan saya tanya kemarin, ini anak-anak Pak, karakternya kan berbeda-beda. Saya cerita lagi. Ternyata saya cek kemarin hari Sabtu, duhur. Setiap duhur kami cek berapa kali hatam. Santri kami dari Polokarto, 6 tahun di Iskarima, MI Iskarima. Kemudian masuk ke Al-Karim Berjo. Kemudian dari Al-Karim Berjo nggak betah, akhirnya masuk ke BMG kami. Itu kemarin hari Sabtu, hari ke-10 berpuasa hatam 12 kali. Yang lain 10 kali, yang lain 9 kali, yang lain 8 kali, dia 12 kali Pak. Hari ini nanti saya cek pasti 13 kali. Lebih berapa juz gitu. Baca Quran. Kenapa nak kamu semangat kayak gini? Beda tat Ramadan yang saya rasakan di sini 6 tahun saya di Iskarima, 3 tahun di Al-Karim. Beda tat. Di sini saya merasakan benar-benar ketemu Ramadan. Kenapa? Setiap sore ketemu dengan masyarakat, diberi buka puasa oleh masyarakat, kumpul dengan orang kampung, makanya selalu iwak pitik, ndok pitik, iwak pitik, ndok pitik. Nah itulah dia. Ya nak, sabar. Nanti yang pulang kalian udah pergi santri, yang penting warga nggak bikin telek pitik. Ya. Saya pengen Ustadz Ramadan ini terus selamanya, gitu kata dia. Terharu dia. Padahal biasanya suasana Iskarima Pak. Di BMG dia merasakan banget. Ya, Masya Allah, 12 kali hatam. Mari kita berlomba-lomba bulan Ramadan ini mendoakan terbaik buat anak-anak kita ini. Jangan sampai dilupakan doa terbaik di bulan Ramadan, khususnya anak kita, generasi kita. Karena negeri ini udah carut marut gak karuan. Para pejabat tinggi negara udah carut marut gak karuan. Segala macam fasilitas negara, ternyata kita ini orang kecil bayar pajak untuk beli Robicon para pejabat. Orang kecil bayar pajak untuk mengkayakan orang kaya. Sementara orang kaya mestinya mengeluarkan zakat untuk menghidupi orang miskin, tidak keluar zakatnya. Rumah mereka mewah-mewah, bagus-bagus, keren-keren. Sementara kita rakyat kecil, apapun pajak, kita tahu ternyata 349 triliun itu peredaran uangnya nggak jelas dan mereka menjadi orang yang kaya raya. Dari mana? Dari pajaknya wong melarat tawang mangu.
Ya, karena setiap orang maksudnya pajak, nggak punya nama Karanganyar lah, seluruh kaum muslimin, siapapun bangsa Indonesia pasti menunaikan bayar pajak itu, termasuk saya juga pajak motor, pajak mobil, pajak yang lain-lain juga. Itu ternyata kurang amanah. Maka kita bimbing anak kita bersama anak kita. Ada keistimewaan di anak kita, tidak ada yang sia-sia terlahirnya anak kita ke muka bumi. Semuanya proses panjang itu lalui, lewati dengan doa terbaik, dampingi dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan anak kita mendapatkan hidayah yang layak dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga anak kita menjadi qurrata ayun, perhiasan rumah tangga kita, yang menghiasi rumah kita hari-harinya sakinah mawaddah warahmah. Mereka senantiasa lisannya dibasahi senandung ayat Al-Quran, mereka senantiasa setia untuk menghafalkan huruf demi huruf Al-Quran, sehingga kelak kita semuanya dengan Al-Quran yang kita dampingkan pada anak-anak, kita akan disatukan, dikumpulkan kembali menjadi keluarga Allah yang layak ditinggal di istana surganya insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah.